Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Neraldus Pratama Bolar, saya dari kelas 10K. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yaitu materi puisi. Oke, langsung saja. Materi puisi kita dimulai dari pengertian. Pengertian puisi ialah puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang disajikan dalam bahasa yang indah dan bersifat imajinatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, dan rima, serta penyusun larik dan bait. Serta menurut Waluyo, menurut dia ini, puisi mengungkapkan arti dari puisi itu adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. Kita masuk yang di tujuan puisi. Tujuan dari puisi ini adalah pada umumnya ialah tertulis secara tersirat dari kata-kata kiasan yang digunakan oleh seorang penyair. Di antara tujuan tersebut, antara lain menyampaikan dalam wujud kompleks seperti religius, sosial, ungkapan empati, dan lain-lain. Tujuan tersebut dilandasi oleh tema yang akan disampaikan oleh penyair. Tujuan dari puisi juga mengungkapkan perasaan seorang penulis kepada pembaca atau pendengar, sehingga biasanya puisi ini dibacakan dengan gerakan dan sebuah penghayatan. Kita masuk di struktur. Oke teman-teman, di struktur puisi ini terdapat dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Di mana teman-teman? Struktur fisik itu terdiri dari diksi, majas, tipografi, dan rima. Sedangkan yang di struktur batin ada tema, rasa, nada, dan amanat. Kita masuk di penjelasan yang pertama adalah struktur fisik. Yang pertama itu ada diksi. Diksi itu teman-teman, diksinya ialah berarti pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan sehingga menghasilkan puisi yang indah. Contoh diksi itu adalah diksi yang sering digunakan adalah lintang atau bintang, biang lala atau pelangi, dan chandra atau bulan. Oke, yang kedua ada majas. Majas atau gaya bahasa berarti melukiskan atau menyampaikan makna konotasi atau bukan sebenarnya. Contoh, majas personifikasi atau menggambarkan objek atau benda tak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup. Yang ketiga ada tipografi. Tipografi ini menjelaskan merupakan puisi yang memiliki bentuk unik dan memiliki makna tersendiri yang ingin penyair sampaikan. Puisi tipografi ini biasanya disusun menyerupai bentuk seperti baja, zigzag, dan lain-lain. Yang keempat ada imagery. Yang keempat ialah imagery. Imagery adalah deskripsi visual dengan menggunakan panca indera saat menulis puisi. Contoh, pendengar dan dalam dadaku memerdu lagu. Kita masuk yang di penjelasan struktur batin. Struktur batin yang pertama ada tema. Tema merupakan salah satu bentuk unsur penting yang membangun puisi. Pasalnya, dengan adanya tema, penyair dapat mengungkapkan dan mengembangkan perasaan mereka menjadi sebuah puisi. Contoh tema misalnya percintaan, kehidupan, agama, politik, dan lain-lain. Yang kedua ada rasa. Rasa adalah sesuatu yang sedang dirasakan. Misalnya saat merasakan sedih, puisi yang ditulis diberikan sentuhan-sentuhan kesedihan.
Yang ketiga ada nada. Nada adalah bagaimana cara menyuarakan puisi seperti tinggi rendahnya bunyi. Nada teman-teman terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu melankolis, yaitu rendah, pelan dan dalam. Yang kedua ada romantik, rendah, garing, tinggi dan adanya perasaan senang. Yang ketiga ada patriotik, yaitu tinggi, lantang. Yang keempat ada sinis, yaitu rendah, pelan dan sinis. Yang kelima ada protes, tinggi dan memperlihatkan suatu tolakan. Yang keempat ada amanat. Amanat ialah amanat adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau audiens yaitu pendengar. Jenis puisi. Nah teman-teman, jenis-jenis puisi ini juga terbagi menjadi 2, yaitu puisi lama yang terdiri antara mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, talibu. Yang berikutnya ada puisi baru juga terdiri beberapa, yaitu balada, himne, ode, epigram, romansa, sebagai satir. Kita masuk di ciri atau kaidah kebahasaan puisi ya teman-teman. Ciri atau kaidah kebahasaan puisi itu terdiri atas 6. Yang pertama tata wajah, yang kedua irama atau ritme, yang ketiga ada pengimajian, yang keempat ada pemadatan bahasa, yang kelima ada pemilihan kata, yang keenam ada kata konkret. Kita masuk di langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama kita harus menentukan judul tema. Yang kedua kita harus menentukan tema kunci. Yang ketiga gaya dan bahasa. Yang keempat gunakan rima. Yang kelima tentukan bait. Yang keenam kembangkan puisi. Oke teman-teman, kita masuk di materi musikalisasi puisi. Pengertian musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah pengekspresian dua bentuk karya seni musik dan sastra dalam satu penampilan. Perbedaan dari membaca puisi dan musikalisasi puisi itu, yang pertama perbedaannya itu membaca puisi itu tanpa musik ya teman-teman. Kita membaca puisi itu tanpa musik, dan salah satu bentuk cara mengapresiasi puisi. Yang kedua ada musikalisasi puisi, yaitu diiringi musik. Yang kedua salah satu bentuk caranya yaitu mengapresiasi puisi. Kita masuk di jenis musikalisasi puisi. Yang pertama musikalisasi puisi awal. Musikalisasi puisi awal merupakan musikalisasi yang dibawakan dengan pembacaan puisi berlatar belakang suatu komposisi musik, baik secara vokal maupun instrumental. 2. Musikalisasi terapan. Musikalisasi terapan adalah musikalisasi puisi di mana syair-syairnya diterapkan menjadi lirik lagu, sebenarnya sebagaimana halnya lagu-lagu populer pada umumnya. Yang ketiga ada musikalisasi campuran. Musikalisasi campuran adalah musikalisasi puisi yang ditampilkan dengan menunjukkan komposisi musik. Kita masuk di bentuk-bentuk musikalisasi. Yang pertama itu musik puisi lagu. Bentuk ini fokus kepada mengubah puisi menjadi syair lagu dengan menggunakan nada. Proses perubahan bentuk puisi dari ke lagu biasanya dilakukan oleh pencipta lagu yang mempunyai selera puitis. Dibutuhkan imajinasi serta keterampilan bermusik dalam proses perubahan tersebut. Yang kedua ada musik puisi iringan. Musik puisi iringan berfokus pada permainan alat musik. Di samping itu, keahlian dalam mengolah vokal juga jadi kunci yang harus diperhatikan pembaca puisi. Yang berikutnya adalah langkah-langkah membuat musikalisasi puisi. Yang pertama, menentukan karya puisi. Yang kedua, menganalisis puisi. Yang ketiga, penentuan nada dan irama musik. Yang keempat, latihan sebelum tampil. Yang terakhir teman-teman ada penilaian. Penilaiannya yang pertama, keseluruhan isi puisi dengan irama musik. Yang kedua, pelafalan. Dan yang terakhir yaitu ekspresi. Oke teman-teman,
Sekian materi yang saya paparkan pada hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih.